Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di All One King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Kita kembali membahas tentang kasus Subang ya, saudara-saudara. Di mana kita semua telah mengetahui bahwa Yosep dan Danu telah ditahan Polda Jawa Barat. Ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan, yaitu Yosep, Danu, Mimin, Arigi, dan Abi. Tetapi 3 tersangka yaitu Bu Mimin, Arigi, dan Abi masih belum ditahan. Mereka hanya wajib lapor ya. Sementara Yoris sampai saat ini belum ada keterangan dari penyidik bahwa Yoris ditetapkan jadi tersangka. Tetapi apakah ada potensi mengarah ke sana, kita belum tahu ya, saudara-saudara. Karena kasus ini secara hukum baru dimulai ya, saudara-saudara. Kita mempertanyakan Yoris, karena memang yang selama ini kita selalu mendengar yang selalu dicurigai masyarakat adalah nama-nama di lingkaran keluarga ini. Dan ternyata yang sudah ditetapkan jadi tersangka adalah mereka di dalam keluarga itu sendiri. Polda Jawa Barat akan melakukan beberapa tahapan. Salah satunya akan dilakukan rekonstruksi ulang, saudara-saudara, yang menghadirkan para tersangka, dan tentunya akan ada perkembangan berikutnya lagi di dalam kasus Subang yang telah berlalu 2 tahun ini. Belum terbongkar, seharusnya ada 5 peranan dalam kejadian. Yaitu pertama, orang yang membantu, saudara-saudara. Orang yang mengetahui, orang yang menutupi, pelaku utama, dan dalangnya. Kita kembali membahas mengenai Pak Yosep dan Danu ya. Kita tahu selama ini antara Pak Yosep dan Danu, baik itu di media sosial, mereka berdua ini selalu saling menyerang. Begitu juga saat Pak Yosep di kantor penyidik, dia sangat emosional karena Danu ada kesamaan di kantor penyidik walau berlainan kamarnya. Walau berlainan ruangannya, begitu ya, saudara-saudara. Di mana Yosep terlihat emosional sampai menggebrak meja, dan kemungkinan dia emosi terhadap Danu juga. Ada juga berita dari Bang Anjas bahwa Danu ini dikatakan Yosep sosok pemuda suka minum, tentunya maksud Yosep minuman beralkohol, dan juga ngelem, saudara-saudara. Dan banyak lagi kita lihat di media. Memang drama Yosep selama ini kita disungguhkan dengan selalu menantang Danu. Tetapi kalau kita memperhatikan di media, saudara-saudara, kalau Danu menantang Yosep secara langsung tidak ada. Yosep juga pernah mengatakan bahwa Danu tahu semua. Dia yang harus ditekan terus, dia yang mengetahui semuanya, dan sebagainya, saudara-saudara. Rupanya itu semua hanyalah drama Yosep dan tipu muslihatnya, licik ya, saudara-saudara. Kalau kita pikir-pikir mengenai Danu ini ya, Danu yang tidak mendapat keuntungan dari harta yang ditinggalkan kedua korban Ibu Tuti dan Amel. Kalau kita berbicara menggali motifnya, Danu tidak mendapatkan apa-apa. Lain dengan para tersangka lainnya, mungkin mengenai harta yang ditinggalkan korban, pasti kita sudah meraba-raba, saudara-saudara. Nah, menurut kuasa hukum Danu, yaitu Pak Ahmad Taufan ya, Danu ini sangat nurut sama Pak Yosep dan sangat mengagumi dan memuja Pak Yosep, saudara-saudara. Di mana Danu serasa berhutang budi dengan Pak Yosep. Karena Pak Yosep termasuk orang yang royal, saudara-saudara. Orang yang royal, dia sering ngasih Danu uang dan membantu.
Walaupun dia tidak mendapatkan lagi penghasilan dari yayasan, dan Pak Yosep juga punya nama besar katanya di kampungnya. Dan itu membuat Danu merasa sangat segan sekali dengan Pak Yosep ya. Mungkin sebagian orang yang masih pro dengan Danu mengatakan bahwa Danu ini hanya sebagai alat saja, saudara-saudara. Sebagai alat saja, dia hanya dimanfaatkan oleh Pak Yosep. Kalau mengenai justice kolaborator, saudara-saudara, masih panjang prosesnya. Kita akan melihat bersama-sama di dalam persidangan apakah keterangan-keterangan yang disampaikan Danu itu jujur atau tidak ya, jujur atau tidak, lalu seberapa besar risiko atau pengaruh untuk membongkar kasus ini. Itu semua ada di dalam keputusan hakim. Apakah Danu layak menjadi justice kolaborator? Kalau memang layak menjadi justice kolaborator, hukuman pasti akan sangat jauh dari maksudnya sangat jauh berkurang, saudara-saudara. Iya. Karena tersangka ini, kalau kita melihat pasalnya, pasal hukumannya, hukuman mati, saudara-saudara, atau seumur hidup ya. Pasal 340 ya, maksimal hukuman mati. Soal mengenai motif masyarakat sudah bisa meraba-raba. Dan soal mengenai motif masyarakat sudah bisa meraba-raba. Di lokasi TKP ada 3 kendaraan, ada mobil Alphard hitam, ada mobil Amelia, yaitu mobil Yaris ya, menjadi salah satu indikasi kecemburuan. Sedangkan Pak Yosep kemana-mana hanya dengan naik motor saja ya. Keluarganya Bu Mimin hidupnya sederhana saja, tidak ada yang mewah, makanya merasa ada kecemburuan ya. Ada kecemburuan, menyatakan bahwa Pak Yosep tidak mendapatkan apa-apa, saudara-saudara. Tidak mendapatkan apa-apa dari yayasan, sementara gaji mereka berkisar 10 sampai 15 juta. Paling yang dikasih sama Pak Yosep cukup untuk beli bensin motor saja ya. Tetapi sampai saat ini kita belum tahu apakah kasus ini berkaitan dengan yayasan. Kalau terbongkar, jadi ada oknum-oknum yang terlibat, saudara-saudara. Kita akan mengikuti terus kasus Subang ini ya. Semoga terbuka secara terang benderang, dan semoga nanti di persidangan di live-kan secara langsung ya, tidak tertutup ya, saudara-saudara. Transparan, akuntabel, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan terima kasih juga saudara-saudara, sampai sini dulu berita terkini tentang kasus Subang yang bisa aku sampaikan. Terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah stay di channel ini. Jangan lupa di like saudara-saudara, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini saudara-saudara, dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.